Halo, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Kesempatan kali ini aku akan bikin video praktek revert firmware PS4 atau mengembalikan versi firmware ke versi sebelum diupdate terakhir kalinya. Kenapa di sini aku bilang praktek? Karena ini pertama kali aku lakukan setelah mempelajari caranya di berbagai channel YouTube. Jadi sekarang saatnya untuk dipraktekkan. Terus yang kedua, aku juga bukan teknisi atau tukang servis yang biasa melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ada kemungkinan bisa gagal. Namun apapun hasilnya, berhasil ataupun gagal, video ini tetap aku akan upload. Buktinya, saat ini kalian sedang menontonnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah aku berhasil? Untuk itu, kalian tonton videonya sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai, aku jelaskan sedikit apa itu revert firmware. Seperti yang aku bilang di awal tadi, revert firmware arti sederhananya adalah mengembalikan versi firmware ke versi sebelum terakhir kalinya kita update. Misalnya, saat ini versi firmware PS4 kalian adalah 11.00, lalu kalian update ke versi terakhir saat video ini dibuat, yaitu versi 11.50. Nah, dengan revert ini kalian bisa kembalikan versi firmware balik ke 11.500, sekalipun di antara versi 11.00 ada versi 11.02. Kecuali kalau kalian update-nya dua kali, misalnya dari versi 11.00, lalu kalian update ke versi 11.02, kemudian kalian update lagi ke versi terakhir 11.50, maka kalian sudah tidak bisa lagi balik ke versi 11.00, tapi hanya ke versi 11.02. Karena versi ini yang terakhir sebelum kalian update. Makanya revert firmware tidak bisa disamakan dengan downgrade, karena kita tidak bisa kembali ke versi firmware yang kita mau. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa dipahami. Oke, sekarang kita ke praktek revert firmware-nya. Kita persiapkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Pertama, solder. Timah solder. Flux, alkohol atau cairan pembersih PCB. Kabel jumper. Selotip. Kemudian, dalam proses revert firmware, ada tahapan untuk membackup dan merestore file binary dari NOR dan Syscon chip. Nah, untuk melakukan itu, kita butuh microcontroller yang namanya TIN-C. Di sini aku pakai TIN-C++ 2.0. Kemudian kita butuh juga komponen elektronik yang berfungsi sebagai pengatur dan penurun tegangan. Yang pertama ini, untuk kode komponennya, silahkan kalian baca sendiri. Terus satu lagi yang ukurannya sangat kecil. Berikut kode komponennya. Lanjut, kita juga butuh resistor, ukuran 100-200 ohm. Kemudian, di sebelah ini hanya alternatif saja, tidak harus ada. Pertama, USB to TTL. Ini digunakan untuk melihat log proses saat PS4 booting. Sangat berguna untuk mengetahui pesan error jika PS4 kalian tidak mau nyala setelah kalian revert. Jadi kita bisa cari solusinya berdasarkan pesan error tersebut. Kemudian mini saklar. Ini diperlukan jika kalian mau pasang permanen TIN-C ke PS4 kalian. Oke, itulah semua alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan revert firmware. Sebelum TNC bisa kita pakai buat dump dan restore NOR dan Syscon chip, kita harus solder dulu dua komponen voltage regulator dan resistor tadi ke TNC. Proses penyolderan sebenarnya aku sudah rekam, tapi entah kenapa pas aku cek di SD card filenya tidak ada. Jadi di sini aku cuma bisa tunjukin hasilnya setelah terpasang. Untuk yang ukuran lebih besar dipasang seperti ini posisinya. Dan untuk yang ukurannya sangat kecil dipasang seperti ini. Perhatikan posisi kakinya jangan sampai tertukar. Kemudian kalian potong sambungan yang di bagian sini, bisa menggunakan jarum atau cutter. Lalu sambungkan atau bridge 2 titik di atasnya dengan timah solder. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini tampilan setelah kita pasang komponen voltage regulator dan kita bridge 2 jalur yang aku bilang tadi. Selanjutnya kita akan pasang resistor 100 ohm ke pin D2 dan D3.
Dan inilah tampilannya setelah terpasang. Untuk memastikan perakitan tinsi tadi sudah benar, kita perlu ukur voltase dari sambungan VCC, kaki dari komponen voltase regulator yang paling kecil. Pertama, colok tinsi ke komputer, lalu tempatkan posisi probe seperti ini, satu di ground, satunya lagi di ujung kaki komponen ini. Voltase harus menunjukkan 2, sekian volt, seperti ini. Selanjutnya kita akan solder kabel di beberapa pin out tinsi yang nantinya kita akan sambungkan ke motherboard PS4. Mulai dari pin ground, D2, D4, D5. Terus di sisi sebelahnya mulai dari B6, B4, B3, B2, B1, serta B0. Dan terakhir di ujung komponen voltase regulator yang paling kecil ini sebagai sambungan VCC ke PS4. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kita mulai dari pin ground dulu. Harap maklum jika kalian lihat tanganku banyak gerak. Ya, seperti aku bilang di awal tadi, aku bukan tukang servis, jadi tidak mahir termasuk dalam hal solder-menyolder. Kita lanjut ke sisi sebelahnya. Kita mulai dari pin B6 dan seterusnya. Lanjut terakhir pin VCC di komponen voltage regulator yang kita pasang di ujung tinsi. Oke, selesai. Dan ini tampilan akhirnya. Untuk kabel VCC aku masukin ke lubang seperti ini biar solderannya tidak mudah lepas kalau ketarik. Oke, tahapan pembuatan alat dump dan restore data NOR dan Syscon chip selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penyolderan kabel yang dari tinsi tadi ke motherboard PS4. Oke, sebelum aku bongkar PS4, kita upgrade dulu PS4 ke firmware versi terakhir. Karena saat ini posisi PS4 aku masih di versi 11.00, untuk itu kita ke PS4. Sebelum diupdate, aku perlihatkan dulu versi firmware-nya. Di sini bisa kalian lihat versi firmware-nya versi 11.00. Kalian juga bisa catat MAC address-nya sebagai bukti kalau kita menggunakan PS4 yang sama saat di-revert nanti. Oke, langsung saja kita update. Pertama, kita hubungkan ke internet. Kita ke sistem software update. Sudah terdeteksi firmware versi 11.52, langsung saja kita next. Kita tunggu proses update selesai. Oke, proses update firmware selesai. Kita cek kembali versi firmware. Kita bisa lihat versi firmware sudah 11.52. Ini artinya PS4-ku kembali menjadi PS4 Ori. Di sini aku juga sudah login ke PSN. Kalian bisa lihat game-game yang bisa dibeli. Dan ini adalah satu-satunya game yang pernah aku beli. Oke, pertanyaannya sekarang adalah, apakah PS4 ini bisa aku revert kembali ke versi 11.00? Untuk itu, tonton videonya sampai selesai karena berhasil atau tidak videonya tetap aku upload sebagai pembelajaran kita bersama. Oke, sekarang kita bongkar PS4-nya. Di sini aku tidak akan perlihatkan proses bongkar PS4-nya. Kalian bisa lihat cara bongkar PS4-nya di video aku, cara ganti pasta PS4, atau kalian bisa lihat di channel lain. Yang jelas, di sini kita tidak perlu bongkar semua, cukup bagian bawahnya saja. Tapi kita perlu buka skrup bagian atas sini, karena skrup ini mengunci rangka besi bagian bawah. Oke, rangka besi sudah kebuka, sekarang kita solder kabel dari tinsi ke motherboard PS4. Sebelumnya perlu aku kasih tahu dulu kalau titik penyolderan kabel dari tinsi di setiap model motherboard berbeda-beda. Kecuali untuk sambungan ke Syscon chip, semua sama. Model motherboard PS4-ku sendiri adalah SAD. Untuk titik sambungannya sebagai berikut.
Untuk sambungan ground tidak perlu disolder di kaki Syscon chip, tapi langsung di plat kuningan bagian motherboard. Nah, untuk kalian yang model motherboardnya berbeda untuk titik penyolderannya, silahkan lihat di YouTube-nya Modded Warfare. Di situ dia tampilkan secara detail di semua model motherboard. Oke, setelah kita ketahui lokasi titik penyolderan, sekarang saatnya kita solder kabel dari Teensy ke motherboard. Pertama kita kupas dulu lapisan plastik sampai terlihat lapisan kuningan agar timah solder bisa menempel. Di sini aku menggunakan ujung peniti ukuran besar. Jika sudah, kita olesi dengan flux. Lalu kita solder sampai timah menempel di masing-masing titik sambungan. Lanjut kita solder kabel dari Teensy di titik menyesuaikan dengan gambar tadi. Terakhir kita bersihkan dulu dengan alkohol. Oke, untuk sambungan ke NOR chip selesai, sekarang kita ke Syscon chip. Sebelum kita solder, kita harus lepaskan dulu kaki urutan ke-15 Syscon dari motherboard. Kaki ini kita akan sambungkan ke pin D4 Teensy. Hal ini harus dilakukan agar kita bisa ngedump data dari Syscon dan juga untuk mengaktifkan debug mode. Dan ini hanya dilakukan sekali saja. Setelah itu, kita bisa solder kembali kaki Syscon tersebut ke motherboard PS4. Nah, inilah bagian yang paling susah karena bisa menyebabkan kaki Syscon chip tersebut patah. Untuk teknik mengkat kaki Syscon chip sendiri, ada berbagai macam cara. Kalau di sini aku menggunakan kawat ukuran kecil yang langsung dikaitkan ke kaki ke-15 Syscon chip, lalu ditarik perlahan sambil bersamaan dipanaskan dengan solder. Dan ternyata tanpa sengaja, aku terlalu kuat narik kawat ini sampai kaki Syscon ini terlepas tanpa harus dipanaskan dulu. Untung kakinya tidak patah. Oke, karena kakinya sudah terlepas, langsung kita solder saja dengan kabel yang terhubung ke D4 Teensy. Lanjut dengan kabel D2 dan D5. Terakhir kita bersihkan dengan alkohol. Oke, semua kabel dari Teensy sudah terhubung ke motherboard PS4. Nah, inilah tampilannya di PS4 aku. Di sini di setiap utas kabel, aku tambahkan saklar mini antara Teensy dan motherboard PS4. Nanti sebentar aku kasih tahu kenapa aku pasang saklar seperti ini. Dan di sini aku juga sudah solder kabel untuk UART USB to TTL. Oke, sekarang kita ke tahap selanjutnya. Di tahap ini, kita akan melakukan backup atau mengambil data masing-masing dari NOR dan Syscon chip. Kemudian data tersebut kita patching atau dimodifikasi. Setelah itu, kita restore kembali data yang sudah dimodif tadi, masing-masing ke NOR dan Syscon chip. Untuk melakukan itu, kita perlu download dan install beberapa aplikasi. Yang pertama, Python versi terakhir. PS4W Tools dari Andyman. PS4 Syscon Tools dari Abcarino. Norway dari Hedjages. Dan PuTTY untuk kalian yang menggunakan USB to TTL. Kemudian setelah kalian download Norway, buka file spyway readme.txt yang ada di dalam folder. Lalu kalian download dua file ini, Python versi 2.7 dan PI serial di masing-masing link. Oke, di sini aku sudah download semua file yang dibutuhkan. Kemudian kita install secara berurutan mulai dari Python versi terakhir, lalu Python versi 2.7, dan terakhir PI serial. Oke, sekarang kita install Python versi terakhir. Sebelum klik install now, jangan lupa dicentang dua kotak di bawah sini. Kita tunggu proses install selesai. Setelah itu lanjut kita install Python versi 2.7.
Terakhir kita install PI serial. Jangan lupa di sini pilih versi 2.7, lalu next sampai selesai. Untuk memastikan Python sudah terinstall, kita buka command prompt lalu ketikkan perintah berikut. Jika tampil dua versi Python seperti ini, maka kita sudah benar install aplikasi Python tadi. Setelah itu, kita hapus saja 3 file installer ini karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke, sekarang kita akan melakukan backup atau dump file di masing-masing NOR dan Syscon chip. Kita mulai dari Syscon dulu. Pertama, kita akan program Tinsy agar bisa terhubung ke Syscon chip. Untuk itu, colok Tinsy ke komputer. Lalu buka folder PS4 Syscon Tools. HW. Loader. Jalankan aplikasi Tinsy ini. Lalu kita balik ke folder HW. Buka folder Tinsy++ 2.0.0. Geser file hex ini ke atas aplikasi Tinsy. Lalu klik tombol auto. Setelah itu kalian tekan tombol mode program di Tinsy sampai tampil pesan reboot OK. Sekarang Tinsy sudah siap digunakan untuk membackup Syscon chip. Untuk itu kita buka aplikasi PS4 Syscon Tools yang ada di folder PC. Pastikan di sini terpilih dump full Syscon flash. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanan hasil backup dengan klik tombol titik-titik di sini. Oke, di sini aku bikin dulu foldernya. Kita bikin 2 folder, masing-masing untuk Syscon dan NOR chip. Sekarang kita kembali ke aplikasi PS4 Syscon Tools. Kita pilih folder untuk Syscon. Lalu kita ketikkan nama file backup. Di sini kita ketik saja Syscon. Lalu save. Pastikan di sini terisi 2, artinya kita akan backup file sebanyak 2 kali. Terakhir, klik start untuk memulai proses backup Syscon chip. Kita tunggu proses backup selesai. Backup pertama selesai, secara otomatis akan melanjutkan proses backup kedua. Oke, proses backup selesai. Pastikan tampil pesan files are identical. Selanjutnya kita akan backup NOR chip. Sama seperti tadi kita harus program dulu Tinsy agar bisa terhubung ke NOR chip. Untuk itu kita ke folder PS4 Syscon Tools. Kita jalankan kembali aplikasi Tinsy di folder loader. Kali ini file hex yang akan kita pakai adalah file spyway.hex yang ada di folder Norway. Spyway. Release. Sama seperti tadi filenya kita geser ke atas aplikasi Tinsy, lanjut klik auto. Setelah itu, tekan tombol program mode yang ada di papan Tinsy. Oke, Tinsy sudah berhasil kita program. Kita kembali ke root folder Norway Master. Lalu kita akan buka command prompt dengan lokasi path di folder ini. Caranya adalah klik bar yang di atas ini, lalu hapus, kemudian ketikkan cmd. Sebelum kita backup NOR chip, kita pastikan dulu Tinsy bisa terhubung ke NOR chip. Kita coba dengan melihat info terkait NOR chip. Caranya adalah ketikan perintah berikut. Untuk COM5 ini harus disesuaikan di komputer kalian karena bisa berbeda dengan komputer aku. Untuk melihatnya, klik kanan di menu Start. Pilih Device Manager. Lalu klik tanda panah di sebelah kiri port COM NLPT. Lalu sesuaikan dengan COM yang ada di USB serial device. Di sini bisa dilihat punyaku COM5. Lanjut ketikan perintah sampai selesai. Lalu enter. Jika tampil informasi chip seperti ini, maka Tinsy sudah bisa digunakan untuk membackup NOR chip. Selanjutnya kita akan backup NOR chip dengan perintah berikut. Supaya kita tidak mengetik ulang, tekan arah atas untuk menampilkan perintah sebelumnya, lalu hapus info. Ketikkan dump spasi lokasi path di mana kita akan menyimpan hasil backup. Untuk itu kita ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya dulu. Lalu kita klik bar lokasi path di atas ini, kita copy. Kita kembali ke command prompt. Klik kanan untuk paste lokasi path, tadi tambahkan nama file backup,
Misalnya di sini kita kasih nama saja sflash1.bin. Kenapa 01? Karena kita akan backup 2 kali sama seperti Norchip tadi. Pastikan lokasi path sampai nama filenya berada di antar tanda kutip. Lanjut, tekan Enter untuk memulai proses backup. Kita tunggu proses backup file pertama selesai. Oke, proses backup untuk file pertama selesai. Kita lanjut backup kedua. Untuk itu tekan arah atas untuk menampilkan perintah sebelumnya. Lalu kita ganti 1 jadi 2. Setelah itu tekan Enter untuk memulai proses backup kedua. Oke, proses backup kedua selesai. Sekarang kita lihat hasil backup Syscon dan Norchip di folder yang kita sudah siapkan sebelumnya. Di sini bisa kita lihat masing-masing, baik Syscon dan Norchip memiliki 2 file backup. Oke, sebelum dimodif, kita copy semua file backup yang masih ori ini untuk kita simpan sebagai backupan kalau dibutuhkan. Jika sewaktu-waktu baik Syscon atau Norchip kalian rusak dan mau diganti, maka kalian butuh file backupan ini. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi atau kita patching file backup Syscon dan Norchip ini. Pertama kita ke folder PS4WTools dulu. Lalu kita copy aplikasi PS4WTools ke folder file revert, yaitu tempat kita menyimpan file hasil backup tadi. Lalu kita jalankan aplikasinya. Selanjutnya kita pilih menu file browser, untuk itu tekan angka 1. Lalu kita pilih folder NOR dengan tekan 1. Lalu kita pastikan dulu kedua file backup NOR ini sama atau identik. Untuk itu tekan C. Bisa kita lihat di sini statusnya oke. Lanjut kita kembali dengan tekan Enter. Kita masuk ke folder NOR lagi, tekan 1. Kita pilih salah satu file backup NOR, tekan 1. Bisa kita lihat di sini detail informasi file backup Norchip. Yang paling penting adalah 2 ini. Di sini bisa kita lihat versi firmware yang terinstall di PS4 kita, yaitu versi 11.52. Kemudian ada data backup firmware, yaitu versi firmware di mana kita bisa balik. Kalau dilihat di sini, kita bisa balik ke versi antara 10.50 atau 11.00. Tapi kayaknya kita hanya bisa balik ke versi 11.00. Karena sebelumnya kita lihat sama-sama versi firmware di update adalah versi 11.00. Kemudian status UART pastikan dalam posisi on. Jika tidak, kalian bisa tekan 1 untuk mengubah jadi status on. Kemudian untuk proses patching selanjutnya, kita pilih menu nomor 4. Nah, ini adalah pilihan slot switch yang bisa kita coba satu persatu. Di sini kalian pilih sesuai model PS4 kalian. Karena PS4 ku slim, maka aku akan pilih nomor 3 dan 4. Apabila slot switch yang kita pilih ini tidak berhasil merevert firmware, maka kita coba lagi dengan sisa slot switch yang ada di bawah ini. Jadi, untuk percobaan pertama, kita pakai slot switch 2 ini saja dulu, yaitu 3 dan 4. Oke, langsung saja kita pilih. Pertama, tekan nomor 3. Tekan Y. Lalu tekan bintang untuk cancel, karena nanti kita akan flash dengan script Spiway tadi. Lanjut lagi, kita bikin slot switch nomor 4, untuk itu tekan 4. Tekan WS, tekan bintang. Oke, sekarang kita sudah punya 2 Norchip yang sudah kita patching, masing-masing slot switch 3 dan 4. Nantinya, file ini kita akan restore ke Norchip satu persatu. Apabila slot switch 3 gagal untuk merevert firmware, kita coba lanjut restore slot switch 4. Dan apabila gagal, kita bikin lagi slot switch mulai dari 5 dan seterusnya, lalu kita restore ke Norchip satu persatu sampai bisa. Aku harap kalian paham terkait patching dan restore Norchip ini. Selanjutnya kita patching backup Syscon chip. Untuk itu tekan 0 untuk kembali. Tekan M untuk kembali ke menu utama. Tekan 1 untuk pilih file browser lagi. Kali ini kita pilih folder Syscon. Tekan 2. Pilih salah satu file backup. Tekan 1. Nah, ini adalah informasi file backup Syscon chip. Bisa dilihat di status tertulis PS4 ini, kemungkinan bisa di-patching. Selanjutnya, kita ubah status debug jadi on, untuk itu tekan 1. Sekarang sudah berubah jadi on. Untuk proses patching, selanjutnya kita pilih menu nomor 3. Di sini kalian pilih sesuai yang direkomendasikan. Di sini aku akan pilih metode B sesuai rekomendasi yang tertulis di sini, untuk itu aku tekan 2.
Oke, sekarang kita sudah berhasil patching file backup Syscon chip. Dengan demikian, tahapan patching file backup NOR dan Syscon selesai. Tahapan selanjutnya, kita akan restore file backup yang sudah di-patch atau dimodif ini masing-masing ke NOR dan Syscon chip. Perlu menjadi perhatian di sini, yang pertama kali kita restore adalah NOR chip dulu. Setelah itu baru Syscon chip. Oke, sekarang kita restore NOR chip sama seperti sebelumnya. Pertama tentu kita program dulu Teensy agar bisa terhubung ke NOR chip. Kita buka lagi aplikasi Teensy Loader, lalu geser file spyway.hex yang ada di folder rilis ini. Klik Auto, lanjut tekan tombol program mode di papan Teensy. Buka command prompt tepat di folder ini dengan cara yang sama, klik di atas sini, lalu ketik cmd. Kita pastikan ulang Teensy sudah terhubung ke NOR chip dengan perintah berikut. Untuk COM5 di sini sesuaikan dengan di komputer kalian. Oke, bisa kita lihat info chip tampil di sini. Sebelum kita restore, kita hapus dulu data chip dengan perintah berikut. Kita tunggu proses hapus data chip selesai. Oke, proses hapus data selesai. Kita lanjut, restore backup file yang sudah kita modif tadi dengan perintah berikut. Setelah VWrite, tambahkan lokasi path filenya. Caranya kita ke lokasi filenya. Di sini kita akan coba dari file slot switch 3. Sambil tahan tombol shift, kita klik kanan di nama file. Pilih copy as path. Lalu kita paste ke command prompt. Setelah itu, tinggal kita enter untuk memulai proses restore. Kita tunggu proses restore selesai, akan membutuhkan waktu sekitar 10-11 menitan. Oke, terjadi error saat proses restore. Ini dimungkinkan karena aku menggunakan kabel USB extender. Oke, aku pindahkan dulu colokan Teensy langsung ke komputer. Kita ulangi lagi perintah tadi. Oke, proses restore NOR chip selesai. Kita lanjut restore Syscon chip. Sama seperti tadi, kita program ulang Teensy agar bisa terhubung ke Syscon chip. Lalu kita jalankan PS4 Syscon Tools. Kita klik menu Option dulu, lalu aktifkan Enable Advanced Options. Di menu Syscon Process, kita pilih Write Syscon NVS SNVS Only. Lalu di bawahnya, kita pilih file yang akan kita restore dengan klik tombol titik-titik di sini. Kita cari file backup Syscon yang sudah kita modif tadi. Klik Open. Pastikan Verify After Write dicentang. Terakhir, klik Start untuk memulai proses restore. Kita tunggu proses restore Syscon chip selesai. Pastikan tampil pesan successfully seperti ini. Oke, semua tahapan selesai. Terakhir, kita tinggal nyalakan PS4. Sebelum kita nyalakan PS4, kita harus lepas dulu semua kabel dari Teensy yang tersolder di motherboard PS4. Dan juga kaki ke-15 Syscon yang kita angkat sebelumnya sudah bisa disolder kembali ke papan motherboard. Harus hati-hati di sini, jangan sampai patah. Ini perlu kita lakukan, kalau tidak PS4 tidak akan menyala. Yang menjadi masalah sekarang adalah ada kemungkinan file yang kita restore ke NOR dan Syscon chip tadi gagal merevert firmware PS4. Sehingga kita harus coba restore lagi dengan file modif NOR chip lain. Sementara untuk Syscon chip sekalipun file modifnya tidak kita ganti, kita harus tetap restore ulang setiap kali kita merestore NOR chip. Untuk melakukan restore ulang tentu kita harus solder ulang lagi kabel-kabel dari Teensy ke motherboard PS4. Kecuali untuk kabel D4 dari Teensy yang sebelumnya kita hubungkan ke kaki ke-15 Syscon chip, itu tidak perlu kita sambungkan lagi, karena ini hanya sekali saja kita lakukan untuk mengaktifkan debug mode. Ini tentu akan cukup merepotkan, apalagi kalau kita harus merestore banyak file. Nah, disinilah fungsi dari saklar-saklar yang aku sambungkan di tiap kabel di sini. Jadi aku tidak perlu lagi lepas kabel yang tersolder di motherboard PS4, tapi cukup dengan memutus sambungan kabel dari saklar-saklar ini,
Dan apabila kita harus merestore ulang, kita tinggal ubah saklar ke posisi on. Aku sudah coba ikuti tutorial dari Modded Warfare di mana dia hanya menggunakan saklar di 3 utas kabel. Tapi ternyata setelah aku coba PS4, tetap masih tidak mau hidup. Oke, di sini saklarnya sudah aku off-kan, sekarang kita nyalakan PS4. Sambungkan PS4 juga ke TV untuk melihat hasilnya. Tapi karena di sini aku menggunakan UART USB to TTL, jadi aku tidak perlu menyambungkan ke TV, cukup melihat log proses PS4 booting di aplikasi PATI. Untuk settingannya, pertama colok USB to TTL ke komputer, kemudian jalankan aplikasi PATI. Di connection type, pilih serial. Serial line, isi sesuai COM yang ada di komputer kalian. Cara lihatnya sama seperti Tinsy tadi, kita ke Device Manager, lalu klik port COM dan LPT, bisa dilihat di sini punyaku COM 7. Untuk speed, isi dengan 115.200, setelah itu klik Open. Terakhir itu kita tinggal nyalakan PS4. Ada 2 kemungkinan yang bakalan terjadi. Pertama, PS4 akan booting normal dengan versi firmware yang masih sama. Ini artinya proses revert firmware gagal, sehingga kita harus restore ulang lagi file NOR chip modif dengan slot switch yang berbeda, dan bersamaan dengan Syscom chip juga walaupun dengan file modif yang sama, karena seperti aku bilang tadi, setiap kali kita restore NOR chip, kita juga harus restore ulang Syscom chip. Kemungkinan kedua adalah PS4 akan booting ke safe mode dan meminta kita untuk mencolok kabel controller, dan selanjutnya meminta kita untuk install ulang firmware. Nah, ini artinya proses revert firmware berhasil. Sekarang kita lihat hasilnya. Aku akan tekan tombol power PS4. Kita ke komputer, kita lihat log proses booting PS4. Oke, log proses berjalan sebagai pertanda PS4 mulai booting. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah baris paling atas. Kita bisa lihat di sini baris Secure Loader Build menunjukkan angka 11.520 yang merupakan versi firmware. Jadi bisa kita artikan PS4 booting ke versi firmware 11.52. Dengan demikian berarti proses revert firmware dengan menggunakan file modif NOR chip slot switch 3 gagal. Karena PS4 masih booting di versi firmware yang sama atau tidak berubah. Untuk itu, kita harus restore lagi NOR chip pakai slot switch lain, berikut dengan Syscom chip yang sama. Untuk tahapan restore berikutnya aku tidak akan perlihatkan di sini, karena prosesnya sama saja. Oke, setelah 8 kali percobaan, sekarang kita lihat lagi log proses booting PS4. Nah, bisa kita lihat di sini secure loadernya menunjukkan versi 11.00. Ini artinya kita sudah berhasil merevert firmware balik ke versi 11.00. Jika kita sambungkan PS4 ke TV, bisa kita lihat di sini PS4 masuk ke safe mode. Selanjutnya kita tinggal install firmware versi 11.00. Untuk itu kita download dulu firmware-nya. Di sini aku sudah buka website yang menyediakan arsip firmware. Perlu diperhatikan di sini yang kita download adalah recovery firmware, bukan yang retail. Kita langsung cari firmware versi 11.00. Kita klik di sini untuk download. Oke, di sini file update sudah aku download. Selanjutnya kita copy ke flash disk yang sudah diformat ke exFAT atau FAT32. Di dalam flash disk, kita buat dulu folder PS4, lalu di dalamnya kita buat lagi folder update. Nah, file update-nya kita tempatkan di sini. Jika sudah, kita colok flash disk ke PS4. Pilih OK untuk memulai proses instalasi firmware. Kita tunggu proses instalasi selesai sampai PS4 restart. PS4 sekarang sudah restart. Langsung kita cek kembali firmware PS4 apakah sudah kembali ke versi 11.00. Oke, bisa kita lihat di sini
Firmware PS4-ku sudah balik ke versi 11.00, yang sebelumnya kita update ke versi 11.52. Oke, proses revert firmware berhasil setelah menggunakan file backup modif NOR chip slot switch 8. Setelah revert firmware berhasil, ada satu hal penting yang masih harus dilakukan. Segera kalian amankan file backup NOR chip dan Syscon chip yang berhasil me-revert firmware. Jadi di sini, punyaku untuk NOR chip adalah slot switch 8. Dan untuk Syscon chip adalah file patch BE. Tujuannya adalah, seandainya PS4-ku ini aku update firmware berulang-ulang kali, aku tetap masih bisa balik ke versi firmware 11.00 karena aku punya file backup NOR dan Syscon chip untuk bisa merevert ke versi 11.00. Jadi tidak berlaku lagi di mana kalian hanya bisa balik ke versi terakhir kali kita update. Selama kita sudah punya file backup 2 ini, sekalipun kalian update ribuan kali, PS4 kalian masih bisa balik ke versi 11.00 atau ke versi firmware sesuai dengan file backup revert yang kalian punya. Jadi untuk kalian yang pakai jasa revert ke orang lain, jangan lupa kalian minta juga 2 file backup revert ini untuk jaga-jaga jangan sampai di mereka hilang. Atau kalian bisa pakai jasa revert di tempat lain dengan menggunakan file backup revert dari dia. Yang kedua, dengan punya file backup revert ini, kalian bisa dengan sesuka hati mengubah PS4 kalian dari hand ke ori dan sebaliknya dari ori ke hand. Jadi ketika kalian bosan main game offline dan pingin main game online, misalnya PUBG, Fortnite, Apex Legends, Genshin Impact, atau game online lainnya, maka kalian tinggal update firmware PS4 ke versi terakhir, login ke PSN, dan download gamenya. Dan sebaliknya, ketika kalian sudah bosan main online karena sering mati, atau karena kalian cupu main game Battle Royale dan pengen balik main game hand, maka kalian tinggal revert firmware PS4 menggunakan file backup revert ini. Nah, itu kenapa pentingnya kalian harus simpan baik-baik file backup revert ini. Oke. Itulah hasil praktek aku merevert firmware PS4 dan ternyata berhasil. Kalian bisa ikuti video ini sebagai tutorial, tapi resiko ditanggung sendiri. Untuk semua bahan revert firmware linknya, aku taruh di deskripsi. Aku akhiri video kali ini sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk yang belum. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.